Aku ingin kau membuka matamu dan melihat dengan jujur keadaan negeri ini. Kau akan melihat jalan-jalan yang penuh sesak, suara bising janji-janji kosong, orang-orang yang berjalan dengan kepala tertunduk karena beban yang mereka pikul, dan generasi muda yang duduk di bangku sekolah tapi tidak pernah diajari untuk berani bermimpi, hanya diajari untuk patuh, tunduk, dan menerima. Inilah negeri kita. Kacau balau, bising, penuh retakan di setiap sendi. Tapi justru di tengah kekacauan itulah, arahmu harus jelas. Sebab tanpa arah, kau akan ikut terseret arus yang menenggelamkan jutaan orang sebelum kamu. Lihatlah sejarah. Lihatlah bagaimana pemimpin-pemimpin besar lahir bukan dari kenyamanan, melainkan dari kekacauan. Aku sendiri pernah terbuang, diasingkan, diburu, dipenjara. Tapi justru disitulah aku menemukan arah. Karena arah itu tidak diberikan oleh pemerintah, bukan ditulis di papan sekolah, bukan pula diwariskan oleh siapapun. Arah adalah sesuatu yang kau gali dari kedalaman hatimu sendiri. Dan jika kau tidak menemukannya, maka kekacauan negeri ini akan menjadikanmu hanya angka, hanya bagian dari statistik, hanya bayangan yang hilang di tengah keramaian. Mengapa aku mengatakan ini dengan begitu keras? Karena aku ingin kau sadar, sistem yang ada di sekelilingmu tidak dirancang untuk membuatmu merdeka. Sistem pendidikan membentukmu untuk menjadi roda kecil yang berputar dalam mesin besar. Sistem politik menjual harapan tetapi memelihara kebingungan. Sistem ekonomi menciptakan jurang antara yang punya dan yang tidak punya, lalu menyalahkan mereka yang jatuh ke dalamnya. Dan jika kau tidak berani mengambil arah, maka kau akan hidup dalam arah yang ditentukan orang lain. Kau akan bekerja keras seumur hidup, bukan untuk membangun mimpimu, melainkan untuk menopang sistem yang menindasmu. Maka pertanyaannya bukanlah bagaimana negeri ini akan membaik, tetapi bagaimana aku menentukan arah di tengah negeri yang kacau. Jawabannya ada pada keberanianmu untuk berpikir sendiri. Madilog, materialisme, dialektika, dan logika bukan sekadar buku. Itu adalah senjata. Cara untuk melihat realitas dengan mata terbuka, bukan dengan kacamata yang dipakaikan orang lain. Karena banyak orang yang hidup bukan dengan pikirannya sendiri, melainkan dengan pikiran yang dipinjam dari guru, dari politikus, dari propaganda. Mereka berjalan dengan kepala penuh hafalan, tapi hatinya kosong. Mereka pintar mengulang kata-kata, tapi tidak mampu mengajukan pertanyaan. Padahal, bangsa yang takut bertanya adalah bangsa yang berjalan menuju jurang dengan mata tertutup. Aku ingin kau bayangkan dirimu berdiri di tengah hutan lebat. Jalannya bercabang, gelap, tak ada papan petunjuk, hanya suara binatang malam yang terdengar. Itulah hidupmu sekarang di negeri ini. Banyak jalan, banyak suara, tapi tidak ada kepastian. Bagaimana menentukan arah? Kau tidak bisa menunggu papan penunjuk dipasang oleh pemerintah. Kau tidak bisa menunggu guru datang membisikkan rahasia sukses. Kau harus menyalakan api kecil dalam dirimu. Cahaya yang membuatmu melihat setapak demi setapak. Itulah keyakinan, itulah visi, itulah arah. Dan arah itu dimulai dari kesadaran bahwa kau tidak bisa lagi menunggu. Berhentilah berharap perubahan besar datang dari luar. Revolusi terbesar adalah revolusi pikiran. Karena ketika pikiranmu merdeka, langkahmu pun merdeka. Dan ketika langkahmu merdeka, maka engkau tidak bisa lagi ditundukkan oleh siapapun. Bahkan jika negeri ini terus bergolak, engkau akan tetap berdiri tegak, sebab arahmu tidak lagi bergantung pada stabil atau tidaknya keadaan. Aku tahu kau sering mendengar orang-orang berkata, hidup ini sudah ditentukan keadaan. Itu kebohongan. Keadaan memang memberi hambatan, tapi arah ditentukan oleh keberanian. Di zaman ketika aku hidup, negeri ini terjajah, rakyat hidup dalam bayang-bayang penindasan. Tapi justru dalam penindasan itulah lahir keberanian. Karena ketika keadaan makin menekan, pilihan hanya dua, tunduk atau melawan. Dan aku memilih melawan. Kau pun punya pilihan yang sama hari ini. Kau bisa tunduk pada sistem,
menerima upah kecil, menjalani hidup seadanya, berharap pemerintah peduli padamu? Atau kau bisa berdiri, menggenggam kendali atas pikiranmu dan berkata, "Aku tidak akan hidup seperti ini selamanya." Arah ditentukan oleh visi, dan visi ditentukan oleh keyakinan. Maka tanyakan pada dirimu, apa yang kau yakini? Apakah kau yakin bahwa kesuksesan hanya milik mereka yang punya koneksi? Apakah kau percaya bahwa hanya orang kaya yang bisa menambah kekayaan? Jika itu keyakinanmu, maka itu pula yang akan menjadi kenyataanmu. Karena manusia adalah apa yang ia percayai. Ubah keyakinanmu, dan engkau mengubah arah hidupmu. Aku pernah menulis, kalau kaum muda yang lahir dan tumbuh dalam asuhan penjajahan tidak sanggup lagi melihat masa depannya sendiri, maka bangsa ini tidak akan lama hidupnya. Kata-kata itu bukan sekedar peringatan, itu adalah cambuk. Jika kau tidak bisa melihat masa depanmu sendiri, maka jangan harap negeri ini punya masa depan. Karena masa depan bangsa dibangun oleh individu-individu yang punya arah jelas. Kau adalah batu bata dari bangunan besar bernama bangsa. Tapi jika setiap batu bata retak, bagaimana mungkin bangunan itu kokoh? Maka kau harus bertanya pada dirimu sendiri, untuk apa aku hidup? Apakah hanya untuk bekerja, makan, tidur, lalu mati? Apakah hanya untuk menjadi roda kecil dalam mesin ekonomi yang tidak pernah peduli padaku? Ataukah aku hidup untuk meninggalkan jejak, untuk membangun sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri? Pertanyaan itu mungkin sederhana, tapi jawabannya menentukan arah seluruh hidupmu. Dan jangan kau kira arah itu harus besar, harus spektakuler. Arah bisa dimulai dari hal kecil, disiplin. Disiplin adalah jembatan antara cita-cita dan kenyataan. Kau bisa punya visi sebesar gunung, tapi tanpa disiplin, itu hanya akan menjadi angan-angan. Lihatlah mereka yang sukses membangun diri, mereka bukanlah orang yang paling pintar, bukan pula yang paling beruntung. Mereka adalah orang yang berani konsisten ketika orang lain menyerah. Mereka adalah orang yang menulis arah hidupnya di keringat dan waktu yang mereka habiskan. Di tengah negeri yang kacau, disiplin adalah bentuk perlawanan. Ketika orang lain sibuk mengeluh, engkau sibuk bekerja. Ketika orang lain mengutuk keadaan, engkau membangun dirimu. Ketika orang lain menyerah pada sistem, engkau membentuk sistemmu sendiri. Itulah caranya menentukan arah, bukan menunggu keadaan membaik, melainkan menciptakan keadaanmu sendiri. Karena orang yang menunggu negeri stabil untuk bergerak, tidak akan pernah bergerak. Negeri ini tidak pernah stabil. Ia selalu bergolak dari dulu sampai sekarang. Tapi mereka yang tahu arah selalu berjalan bahkan di tengah badai. Kau harus berani melihat bahwa jalan menuju arah itu bukan jalan yang mulus. Ia penuh luka, penuh kegagalan, penuh darah dan air mata. Tapi justru disitulah kekuatan ditempa. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah guru yang tidak pernah berbohong. Sekolah mungkin tidak mengajarkanmu tentang kegagalan, karena ia hanya memberi nilai, benar atau salah. Tapi hidup mengajarkanmu sesuatu yang lebih dalam. Gagal bukan akhir, gagal adalah jalan. Orang yang gagal berkali-kali, tapi terus berdiri, akhirnya menemukan arah yang kokoh. Sementara mereka yang takut gagal, selamanya akan berdiri di titik yang sama. Lihatlah negeri ini. Begitu banyak orang pintar, tapi sedikit yang berani. Begitu banyak gelar akademik, tapi sedikit keberanian untuk mengambil arah sendiri. Karena apa gunanya ilmu jika hanya untuk mengulang? Apa gunanya ijazah jika hanya untuk digantung di dinding tanpa makna? Ilmu sejati adalah ketika kau berani memakainya untuk menentukan langkah, bukan hanya untuk menghafal kata-kata. Itulah Madilog, membuka jalan pikiranmu untuk menemukan arahmu sendiri di tengah gelapnya zaman. Kau harus menjadi manusia yang berani berkata, "Aku tidak akan tunduk pada arus. Aku tidak akan menunggu pemerintah menentukan masa depanku. Aku tidak akan menyerahkan hidupku pada janji-janji politik. Aku akan menentukan sendiri arahku dengan keyakinan, disiplin, dan keberanian." Karena hanya dengan itu, kau bisa bertahan di negeri yang kacau. Dan bukan hanya bertahan, tapi juga menang.
Arah yang jelas adalah cahaya yang membedakan antara mereka yang berjalan dengan kepala tegak dan mereka yang berjalan dengan terhuyung-huyung. Arah yang jelas adalah senjata melawan kebingungan massal. Dan arah yang jelas adalah tanda bahwa engkau merdeka, meskipun negeri ini masih terbelenggu. Dan akhirnya, di balik semua kata, di balik semua renungan, hanya ada satu pesan yang ingin aku titipkan padamu. Hidup ini terlalu singkat untuk kau habiskan dengan menjadi penonton. Kau bisa memilih diam, kau bisa memilih mengikuti arus, tapi jangan pernah lupa, sejarah tidak pernah ditulis oleh mereka yang hanya duduk di tepi jalan. Sejarah ditulis oleh mereka yang berani melangkah meski kakinya gemetar. Oleh mereka yang berani bersuara meski tenggorokannya serak. Oleh mereka yang berani bermimpi meski dunia menertawakannya. Tan Malaka pernah berkata, hanya mereka yang berpikir besar yang bisa menggerakkan dunia. Sisanya hanya menjadi debu yang hilang di tiup angin. Mungkin saat ini kau merasa kecil, tidak berarti dan tidak punya pengaruh. Tapi ingatlah, revolusi besar selalu lahir dari satu pikiran kecil yang dijaga dengan teguh. Sebuah nyala lilin di tengah kegelapan bisa menjadi tanda bagi ribuan orang yang tersesat jalan. Dan mungkin lilin itu adalah dirimu. Jangan menunggu dunia adil untuk bergerak. Jangan menunggu semua orang setuju untuk melangkah. Jangan menunggu kesempatan sempurna. Karena kesempatan sempurna itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh mereka yang takut gagal. Yang nyata hanyalah saat ini. Detik ini, ketika kau mendengar suara ini, ketika hatimu bergetar, ketika otakmu membisikkan satu kata, mulai. Mulailah meski kecil, mulailah meski goyah, mulailah meski kau belum siap. Karena sejarah tidak menunggu orang yang ragu, sejarah menunggu orang yang berani. Dan ketika suatu hari nanti, kau menoleh ke belakang, kau akan tersenyum. Karena kau tahu, kau tidak hanya sekedar hidup, tapi kau sudah meninggalkan jejak. Kau sudah memberi arti. Kau sudah memilih jalan yang tidak semua orang berani tempuh. Jalan menuju kebebasan, menuju martabat, menuju mimpi. Maka biarlah ini menjadi doa sekaligus tantangan untukmu. Jangan pernah takut pada dunia. Biarkan dunia yang takut pada mimpimu. Inilah waktumu, inilah panggilanmu, inilah revolusimu. Bila mana video ini menyalakan api semangat di dadamu, klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Dan jika ada hal yang ingin kau bahas, tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.